Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman, umat Allah Keuskupan Atambua yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua menyampaikan selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Sudah 2 tahun kita hidup dalam bayang-bayang COVID-19 yang semakin hari semakin mencemaskan. Ada keputusasaan, kehilangan, dan penderitaan yang disebabkan oleh pandemi ini. Akibatnya kita kehilangan momen untuk menjalankan bulan Kitab Suci Nasional sebagaimana biasanya. Persekutuan sebagai ciri khas atau kekhasan umat Kristiani justru menjadi momok yang menakutkan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, di sana ada kemungkinan untuk terpapar COVID-19. Tetapi apakah kita harus berdiam diri dan membiarkan bulan Kitab Suci Nasional ini berlalu tanpa arti dan makna? Bapak-bapak Konsili Vatikan II melalui dokumen De Verbum mengajak kita sekalian untuk mendekatkan diri kepada Kitab Suci dengan membaca dan merenungkannya serta menghidupinya. Menanggapi seruan ini, maka sejak tahun 1977 di Indonesia ditetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pada bulan ini, kita diajak untuk secara khusus menaruh perhatian pada Kitab Suci dan membaca dan merenungkannya secara mendalam. Tentu, kita tidak harus membaca Kitab Suci hanya pada bulan September, melainkan juga membacanya sepanjang tahun. Namun pada bulan ini, kita diajak secara khusus untuk membaca dan mendalami Kitab Suci berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Biblika Indonesia untuk kita sekalian. Dan tema BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi, di mana dalam situasi ini banyak orang yang kehilangan harapan, putus asa. Ada yang kehilangan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dicintai maupun disayangi. Dan juga tidak sedikit orang yang menderita karena terabaikan dan terlupakan di dalam kehidupan ini. Ada 4 subtema dari tema utama bulan BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Keempat tema itu dibagi untuk kita renungkan selama 4 minggu dalam bulan September. Adapun keempat tema itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan yang keempat adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Lalu bagaimana teknis pelaksanaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini di tengah situasi pandemi, di mana kita diminta untuk sedapat mungkin menghindari kerumunan atau perkumpulan? Yang pasti, selama bulan Kitab Suci ini, kita diminta untuk semakin mendekatkan diri kepada Kitab Suci dan membaca dan merenungkannya. Dan secara khusus berkaitan dengan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini, kami dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua telah menyiapkan strategi khusus untuk terus melaksanakan karya kerasulan Kitab Suci kepada umat Allah di Keuskupan Atambua. Sosialisasi bulan Kitab Suci Nasional dan pertemuan pastoral bersama Yang Mulia Uskup Keuskupan Atambua Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dilaksanakan secara Zoom atas bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Belu, dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Belu. Sementara sosialisasi gagasan pendukung akan di-share setiap minggu lewat channel YouTube Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua dan secara khusus
Kepada seluruh umat Allah Keuskupan Atambua, setiap hari sepanjang bulan Kitab Suci Nasional ini akan disuguhkan renungan harian dan sharing pengalaman iman dari keluarga-keluarga tertentu yang kiranya menginspirasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Kitab Suci. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bagi umat Allah di paroki-paroki yang dapat menjalankan sharing Kitab Suci secara offline. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kita sedang berjuang menghadapi tekanan pandemi COVID-19 dan berusaha untuk mengekang penularannya. Adapun metode sharing yang digunakan dalam bulan BKSN tahun 2021 ini adalah metode Lectio Divina dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Lectio, membaca. Kita diajak untuk membaca dan merenungkan isi kitab suci. Namun sebelumnya, kita perlu membangun niat dan perlu mempunyai tujuan terlebih dahulu. Untuk apa kita membaca kitab suci? Bukan sekedar membaca untuk menambah pengetahuan, namun untuk perubahan dan perbaikan diri kita. Perlu kesadaran bahwa ayat-ayat kitab suci yang sedang dibaca ditujukan Tuhan untuk diri kita, untuk hidup kita saat ini. Karena itu kita perlu membacanya berulang kali. Langkah yang kedua adalah meditatio. Sesudah kita membaca kitab suci, langkah selanjutnya adalah merenungkan apa yang telah kita baca. Caranya mengambil sikap hening, mengulang kata atau kalimat yang menarik bagi kita. Ini tidak dengan maksud untuk menelaah teks secara intelektual, namun untuk semakin menyerahkan diri pada kuasa ilahi. Allah sedang menyapa kita melalui kata atau kalimat yang sedang kita ulangi itu. Dan langkah yang ketiga adalah oratio. Sesudah kita merasakan sapaan Allah kepada kita, maka saatnya baik kita untuk berdoa sebagai tanggapan hati kita atas sapaan itu. Maka dalam Lectio Divina kita mengalami komunikasi dua arah. Mendengarkan sapaan Tuhan melalui kitab suci dan menanggapinya dengan rasa syukur, pertobatan ataupun pujian melalui doa. Dan langkah yang kelima adalah kontemplatio. Melalui komunikasi dua arah berarti kita telah mampu merasakan interaksi atau relasi dengan Allah. Maka kita diajak untuk diam dan merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kehadiran yang bukan sekedar sapaan, tetapi merasuknya Allah dan bersatunya Dia dengan kita. Hal ini hanya mungkin melalui penyerahan diri dan pemberian kehendak kita kepada kehendaknya. Dan langkah yang terakhir adalah aksio. Kita perlu membuat sebuah keputusan, di mana keputusan itu harus kita laksanakan sebagai jawaban kita atas sapaan Tuhan lewat sabdanya yang telah kita renungkan. Demikian penyampaian kami berkaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Amin.